Ade Cynthia Wulandari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sifat manusia. Kita mulai dari latar belakang. Kehidupan manusia sangat berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam semesta. Manusia adalah makhluk yang paling unik di alam semesta ini. Sifat individualitas dari manusia memunculkan berbagai persoalan-persoalan yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya seseorang yang lahir dari rahim yang berbeda saja. Manusia yang lahir sebagai kembar identik pun memiliki perbedaan baik dari sifat fisik maupun sifat. Keragaman yang dimiliki oleh manusia menjadi dasar untuk optimalisasi personal sehingga menjadi manusia yang baik sesuai dengan jalur yang benar, normatif, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kajian terhadap keunikan manusia mendorong munculnya pendidikan dalam arti luas yang diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya karakter-karakter unik yang dimiliki oleh manusia yang ada di alam semesta ini. Melalui kekuatan kognisi, memungkinkan manusia untuk menyadari lingkungan mereka dan mengatasi segala persoalan untuk keuntungan mereka sendiri. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan mampu melestarikan identitas diri mereka dan bahkan lebih terlihat secara khas dengan sempurna. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai gambaran perbedaan secara lebih rinci ke depannya dengan menjelaskan semua yang tercakup dalam sifat manusia. Sifat manusia, baik yang benar maupun yang salah, adalah sebuah kewajaran yang dimiliki oleh seseorang dalam setiap individu. Untuk itu, mari kita simak lebih lanjut mengenai sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Yang pertama, kekuatan hidup dan jiwa manusia. Yang kedua, kesempurnaan entitatif. Yang ketiga, kognisi manusia. Yang keempat, nafsu dan emosi. Yang kelima adalah kemauan, dan yang terakhir adalah sifat manusia dalam tindakan. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu kekuatan hidup dan jiwa manusia. Dalam definisi klasik, manusia adalah makhluk rasional. Makhluk rasional yaitu makhluk yang memiliki kesamaan seperti makhluk hidup lainnya, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya memiliki kekuatan universal, alasan abstrak, dan yang lainnya. Manusia adalah penyatuan protometer yang disimbolkan dengan PM dan bentuk alami yang disimbolkan dengan NF, seperti semua makhluk hidup. Bentuk alami inilah yang menginformasikan dan menggerakkan protometer sehingga mampu menjiwai atau menghidupi tubuhnya yang biasanya disebut dengan jiwa. Untuk menekankan fakta bahwa jiwa manusia adalah bentuk alami, pada dasarnya berbeda dengan beberapa tumbuhan dan binatang. Selanjutnya kita akan menambahkan NFH dengan subskrip H berarti manusia. Sifat manusia yang dihasilkan ketika NFH disatukan ke PM, sedangkan berbeda dengan alam anorganik, alam tumbuhan, dan alam binatang, yang tetap memiliki elemen yang sama dengan ketiganya. Nah, pada slide sudah tertera gambar yang menyatakan adalah kekuatan dari sifat manusia. Nah, kita mulai dari ketika diberikan energi dengan rangsangan yang disimbolkan dengan S secara tepat, tertera pada kiri atas, lalu 3 set kekuatan kognitif akan diaktifkan secara berurutan. Yang dimulai dari pertama melalui indera eksternal yang disimbolkan dengan ES, lalu internal
indra yang disimbolkan dengan IS, dan terakhir adalah intelek yang disimbolkan dengan I. Dari dua ini, kemudian akan mengaktifkan kemampuan yang sesuai dengan kekuatan. Indra internal yang memiliki kemampuan untuk memunculkan perilaku yang disimpulkan dengan BR, dan intelek yang menggerakkan kehendak yang disimpulkan dengan W. Pada proses berikutnya, yang bertindak adalah kemampuan motor yang disimpulkan dengan MP untuk menghasilkan tanggapan yang disimpulkan dengan R terhadap rangsangan. Nah, hal ini juga memungkinkan untuk indera internal bertindak langsung melalui sistem saraf untuk menghasilkan sistem saraf otonom, seperti yang ditunjukkan oleh panah diagonal yang berjalan dari IS ke MP. Semua perbedaan utama antara manusia dengan makhluk lainnya adalah dapat dilihat melalui pengaruh yang diberikan oleh intelek dan kehendak pada kekuatannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sub yang kedua, yaitu terkait dengan kesempurnaan entitatif. Kesehatan adalah kebiasaan atau disposisi yang mencirikan organisme secara keseluruhan, terwujud dalam cara kekuatan alam memberi energi dan mengaktifkan sistem organnya masing-masing. Nah, kita cermati bersama gambar kekuatan orang sehat. Nah, kita mulai dari segi 6 pada kotak indera eksternal yang disimbolkan dengan ES, kemudian menunjukkan bahwa organ untuk indera ini sehat dan berfungsi dengan benar. Seseorang bisa melihat dan mendengar seperti seseorang seharusnya dan menggunakan stimulus yang tepat yang disimbolkan dengan S. Sensasi ini ditransmisikan tanpa cacat ke kotak indera internal yang disimbolkan dengan IS. Jika otak R dan sistem saraf sehat, konsep terbentuk di sana dan dengan benar mengaktifkan kekuatan motor yang disimbolkan dengan MP, menyuarakan indikator reaksi otonom dibatasi oleh garis diagonal dari IS ke anggota parlemen. Kemudian jika saraf sistem ini berfungsi, kemudian otot dan anggota badan yang sehat, seseorang juga akan bereaksi secara sigap terhadap sinyal yang telah diterima. Nah, di sini ditunjukkan oleh panah respon yang disimbolkan dengan R dengan segi 6 yang menyertainya. Secara kolektif, mengevaluasi perubahan perilaku yang disimbolkan dengan BR di dalam otak dan sistem saraf yang melalui afektif dan aksi agresif sepanjang garis horizontal yang berjalan dari BR ke MP. Lalu, menurut John Locke, akal mempunyai kekuatan-kekuatan secara material untuk melatih kekuatan-kekuatan itu. Nah, ada dua kekuatan akal manusia, yakni yang pertama kekuatan berpikir yang disebut dengan pengertian, kemudian yang kedua adalah kekuatan kehendak yang disebut dengan kemauan. Selanjutnya kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu terkait dengan kognisi manusia. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke nafsu dan emosi. Bukti adanya selera adalah yang pertama melalui pengalamannya sendiri. Lalu yang kedua itu melalui pengamatannya terhadap sesuatu. Seseorang merasakan impuls
dan pengaruh yang terangsang secara internal oleh tindakan kognitif terhadap berbagai objek, dan ini biasanya merangsang tindakannya untuk menangkal benda-benda yang tidak diinginkan. Beberapa emosi dibangkitkan atas dasar kesenangan atau rasa sakit yang sederhana, seperti mencari apa yang menyenangkan secara fisik dan menghindari apa yang terasa sakit. Reaksi emosional lainnya adalah kecenderungan mendorong seseorang ke arah hal-hal yang sulit diperoleh, atau respon emosional yang mendorong seseorang untuk menolak barang-barang yang sulit diperoleh atau putus asa dari pencapaiannya. Oke, kita masuk ke sub yang kelima, terkait dengan kemauan. Nah, kehendak adalah sumber dari jenis nafsu khusus yang disebut dengan kemauan. Kemauan atau kehendak merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan pengamatan atau yang lainnya. Kemauan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal dalam kehidupan nyata. Kemauan merupakan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri manusia. Oke, kita masuk ke sub yang terakhir, yaitu mengenai sifat manusia dalam tindakan. Nah, tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan manusia menghasilkan karakter yang berbeda-beda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri. Seseorang individu harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri, dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor-faktor lain, termasuk orang lain juga, dan lingkungan sekitarnya. Nah, manusia melakukan kekuatan antara intelek dan kemauan dapat bereaksi terhadap pengaruh eksternal yang tidak terbatas dan dapat memulai kegiatan yang bervariasi dalam skala terluas, mungkin saja dari diri mereka yang menilai diri mereka sendiri dan manusia yang menilai diri orang lain. Nah, untuk itu sifat dan tindakan manusia akan terlihat dari sikap yang diberikan atau dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu tadi terkait dengan materi sifat manusia. Jadi untuk teman-teman yang sudah nyimak video ini, jangan lupa